Hanya nama-Mu Tuhan saja yang kami tinggikan, kami muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik bagi kami. Glory haleluya Yesus. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti Engkau menopangku. Lewati walau topan menerpa, tanganku percaya, tangan-Mu hidupku. Sama-sama katakan dari awal Tuhan. Walaupun ku berjalan, amin, benar Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Bapa, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Benar Yesus. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Saya undang ibu bapak untuk berdiri. Kita sama-sama akan katakan dari awal. Walaupun ku berjalan di lembah, ini iman kami kepadamu Tuhan. Walaupun saat ini kami melewati badai taufan Tuhan, tapi kami satu hal yang kami tahu Bapa, Tuhan Kau beserta kami semua Yesus. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku
kami percaya kepadamu, Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan, pemilik hidup kami ini. Hanya Engkau Yesus yang mengerti, yang mengenal hati kami. Oh, terima kasih. Walau ku tak mengerti semua yang terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Meski ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang terjadi, ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami bersama-sama untuk kami boleh datang berbakti, beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Sore hari ini kami telah memuji, menyembah-Mu. Tuhan, urapi setiap kami yang datang kepadamu. Setiap firman yang kami terima, setiap firman yang kami dengar, Ya, bahwa kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Jagai hati pikiran kami, amin. jagai iman percaya kami, Ya, untuk kami selalu taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa di terima surga. kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman pada sore hari ini. Benar. Biar setiap firman yang diberitakan membawa kami boleh sungguh-sungguh lagi untuk hidup bagi-Mu Tuhan. Ya, Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dalam pemberitaan firman-Mu. amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama kami Yesus. berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Cuma 3. Bapak Ibu Saudara bersuka cita sore ini. Ya, saya berdiri di depan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan
dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat-ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita semua. Yohanes 1 ayat 35 sampai ayat 37 lebih dulu ya. Kalau sudah didapat di Alkitab masing-masing bisa berkata amin. Baik, kalau begitu saya membacanya demikian. Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita membaca ayat 35 dan ada nama Yohanes. Yang dimaksud Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Sementara penulis Yohanes beda ya. Jadi yang menulis Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes, dia yang menulis 1, 2, 3 Yohanes juga. Bahkan dia yang juga menulis oleh ilham roh kitab Wahyu. Nah, sekarang kita sedang belajar dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ayat itu berkata, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang kita belajar adalah semua kita yang terlibat dalam pelayanan. Kita semua belajar dari Yohanes Pembaptis. Ayat itu tidak berkata, "Lihatlah Allah penolongmu." Saudara-saudara, menunjuk pribadi Yesus yang adalah anak Allah itu, pencipta langit dan bumi, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus tidak berkata, "Lihatlah penyembuhmu. Lihatlah sumber berkatmu. Lihatlah pembelamu." Tidak dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Lihatlah pembuat mujizat." Saudara-saudara, walaupun Yesus pembuat mujizat, di dalam dia ada berkat, di dalam dia ada pertolongan, di dalam dia ada segala-galanya, dari Alfa sampai Omega, dari A sampai Z, di dalam Yesus ada semua. Tetapi saudara-saudara, memperkenalkan Yesus kepada kedua muridnya khususnya. Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kalau baca ayat 29, yang mengangkut dosa dunia. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa penting sekali untuk kita beritakan Yesus, anak domba Allah yang tersembelih di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, jadi inilah yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia yang kita tahu bersama pada saat sedang berdoa atau selesai berdoa ditangkap, lalu dihakimi dan dinyatakan bersalah. Dia dipukul, dia ditendang, dia disengsarakan, dia diperlakukan semau-maunya, dia berdarah-darah, saudara-saudara, sampai akhirnya dia tergantung di kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara. Bagi Yohanes Pembaptis ini berita paling penting. Inilah inti Injil. Saudara-saudara, ini berita yang menjadi kebutuhan di atas segala kebutuhan umat manusia. Inilah berita yang menjadi berkat di atas segala berkat yang dibutuhkan manusia. Ini kebutuhan yang paling mendesak, sebab kematian tidak ada seorang pun tahu datangnya.
Ini kebutuhan yang paling berharga. Sebab apa artinya seorang beroleh seluruh dunia ini, tetapi nyawanya binasa. Itulah sebabnya sekalipun dia pembuat mujizat benar, sekalipun dia penolong yang sungguh, amin. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis kenalkan Yesus khususnya kepada kedua muridnya. Lihatlah juru selamat. Bapak Ibu Saudara, sore ini saya pun perkenalkan nama di atas segala nama. Nama yang termulia, nama dari sorga. Namanya menyelamatkan kita dari penghukuman kekal. Itulah nama Yesus. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memang ada di dalam gereja ini, tapi belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, cepatlah ambil dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu Engkau. Mari masuk dalam hidup, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apabila kematian yang tidak ada seorang pun mau lebih cepat, tapi dia akan datang sewaktu-waktu, kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, jadi Yohanes Pembaptis beritakan Yesus. Saya ingat Paulus punya keputusan kuat. Dalam 1 Korintus 2 ayat 2 dia berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, dia yang disalibkan. Itu 1 Korintus 2 ayat 2. Jadi saudara-saudara, dia kepingin sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ambillah kebenaran ini untuk kita renungkan setiap waktu. Supaya sebagai orang-orang yang berhutang jiwa, sebab kita sudah diselamatkan lewat siapapun yang Tuhan pakai. Kita mesti bayar hutang jiwa. Kita mesti bawa jiwa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah pelayanan yang penting sekali. Tapi mari kita melihat berikutnya, saudara-saudara. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara-saudara, pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab dia arahkan semua mata, arahkan pengikutnya, arahkan orang-orang, saudara-saudara, untuk datang kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Saudara-saudara, inilah pelayanan seorang yang memuliakan Tuhan. Dia tidak bawa orang-orang untuk dirinya. Tidak. Untuk memuji dia, untuk mengagungkan dia, sama sekali tidak. Dia bawa orang-orang, saudara-saudara, datang kepada Yesus. Lebih dekat sama Yesus. Lebih bertambah-tambah di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan bawa orang yang kita layani untuk kita. Jangan. Saya senang dengan orang-orang tua yang masih mau terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Saya berpesan, bawalah anak-anak itu bukan kepada kita, tapi bawa mereka kepada Yesus. Saudara-saudara, lebih dalam lagi, mengenal dia dan seterusnya. Nah, itu yang kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia bawa orang-orang datang kepada Tuhan. Apalagi yang kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis. Pada saat mendengar itu, saudara-saudara, dua orang muridnya ikut Yesus. Dan dia nggak marah, sebab dia ngerti untuk apa dia melayani. Dia bukan sedang melayani diri sendiri di mana orang tidak sepaham atau tidak diberi pelayanan. Pelayanannya berkurang, saudara-saudara. Lalu dia jadi marah dan lain sebagainya. Itu kan melayani diri sendiri. Tapi yang dia layani memang
Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kalau mereka datang kepada Yesus, saya berkata sebagaimana dia sendiri, Yohanes Pembaptis di pasal 3 berkata, hatiku, sahabat mempelai itu bersuka cita. Jadi dia senang. Saya melihat seorang yang rendah hati. Nah, pelayan-pelayan Tuhan mesti rendah hati. Pada saat ada utusan dari Yerusalem, saudara-saudara, imam-imam dan orang-orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis yang pelayanannya sudah terkenal kemana-mana. Sehingga mereka kepingin tahu siapa dia. Lalu orang-orang Lewi dan imam-imam ini bertanya, siapakah engkau? Lalu Yohanes Pembaptis berkata, aku tidak berdusta, aku bukan Mesias. Sebab mereka pikir Mesias. Saudara-saudara, aku bukan Mesias. Kalau begitu, siapakah engkau? Elia bukan. Nabi yang akan datang bukan juga. Saudara-saudara, dia tidak mau mencuri, pinjam pun tidak mau kemuliaan yang harusnya untuk Tuhan. Rendah hati betul, saudara. Dia jujur dalam soal pelayanan. Ini bukan aku. Aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Aku bukan Nabi yang akan datang. Aku Yohanes Pembaptis. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalanmu. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Itu pasal 1 ayat 22 dan seterusnya. Saudara-saudara, dia cuma menempatkan diri sebagai suara yang gak mau dilihat. Suara yang tidak mau dikenal. Sepertinya mau sembunyi di balik layar. Tapi saudara-saudara, inilah yang kita mau belajar. Pelayan-pelayan Tuhan, tinggallah dalam kerendahan hati. Bagaimanapun Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara. Seperti Yohanes Pembaptis. Dia gak mau pinjam, apalagi mencuri kemuliaan. Dia jujur sekali, bukan aku gak ada apa-apanya. Aku bukan Mesias itu. Aku cuma suara. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudara, saya melihat Yohanes Pembaptis ini menggenapi firman Tuhan hidupnya. Oh, senang hidup kita menggenapi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bisa berkata amin? Senang. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Senang menggenapi firman. Tapi saudara-saudara, kita pun mau seperti Yohanes Pembaptis yang menggenapi kehidupan yang seperti firman Tuhan katakan. Seperti yang Nabi Yesaya katakan, aku cuma suara. Saudara-saudara, biarlah orang melihat kita bukan cuma menggenapi firman Tuhan dalam artian janji Tuhan. Diberkati, ditolong, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dipromosikan, terjadi. Oh, bukan cuma itu. Tapi seperti yang firman Tuhan katakan. Itu yang terjadi dalam kita. Kita jadi berkat, kita jadi pemenang jiwa, kita jadi pelayan Tuhan yang setia. Nah, itu kan menggenapi firman Tuhan. Jadi mari para pelayan Tuhan kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia berkata, Yesus makin bertambah-tambah dan aku makin berkurang-kurang. Jangan dibalik. Nyanyian sekarang berubah. Allah heran lihat kita besar, katanya saudara-saudara. Bukan kita yang heran lihat Allah besar. Allah heran lihat saudara dan saya besar. Itu bukan pelayanan model Yohanes Pembaptis. Lagi-lagi Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mau melayani dengan segenap hatinya, saudara-saudara. Sekalipun dia bisa mengaku, iya aku Mesias. Atau paling tidak, aku Nabi yang akan datang. Tapi dia gak mau. Saya cuma bilang, pelayanannya tidak bercacat. Tidak bercacat. Itulah sebabnya orang segan kepadanya, saudara-saudara.
Sebab dicari salah nggak ada. Kita belum sempurna, masih banyak salah sana sini. Tapi paling tidak kita ngerti prinsip. Saya melayani Tuhan. Saya tidak mau jadi batu sandungan. Saudara-saudara, itulah arti tak bercacat, anekletos. Seperti orang yang ada di kotak kaca. Dilihat dari bawah, dilihat dari atas, dilihat dari samping, dilihat dari kanan. Saudara-saudara, sulit didapat salahnya. Nah, itulah seperti Daniel, Bapak Ibu Saudara. Kalau saja semua pelayan Tuhan, jemaat GPD Jajak dan saya, kita semua seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan disenangkan lewat pelayanan kita semua. Lagi-lagi mari kita berkata, Yesus makin bertambah-tambah, saya makin berkurang-kurang. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi itulah model pelayanan Yohanes Pembaptis. Sekarang kita melihat hasilnya. Hasilnya yang nampak dari dua orang muridnya tadi. Ayo kita baca ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes itu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Saudara-saudara, semua pelayanan kita, apalagi gembala, satu kali waktu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita tahu ada sidang jemaat di Efesus, di Semirna, lalu di Pergamus, di Tiatira. Saudara-saudara, ada di Laodikia, Philadelphia. Masing-masing gembala jemaat satu kali waktu harus berdiri kepada dia yang mempercayakan sidang itu. Saudara-saudara, dan harus dipertanggungjawabkan kepada malaikat jemaat, kepada gembala jemaat di Efesus. Tuhan tidak minta pertanggungjawaban dari gembala di Semirna, enggak. Dari jemaat di Efesus. Kalau ada kesalahan karena meninggalkan kasih mula-mula, saudara-saudara, gembala ditegur. Begitu rupa dan seterusnya. Demikian juga saudara-saudara, ada saat di mana semua pelayanan kita harus dipertanggungjawab. Itulah sebabnya layani Tuhan dengan bahan-bahan yang berkualitas, bukan dari kayu, rumput kering dan jerami yang mudah terbakar. Itu motivasi yang salah untuk menyalurkan hobi, saudara-saudara, untuk dipuji orang dan lain sebagainya. Tapi pakailah dari emas, perak dan batu-batu permata. Itu bicara tentang motivasi yang benar. Saudara-saudara, dan tidak mudah terbakar atau enggak terbakar. Sebab ada saat di mana Bapak Ibu Saudara dan saya harus bertanggung jawab untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, dua orang ini langsung datang kepada Yesus. Yesus bertanya, apakah yang kalian cari-cari? Itu terjemahan lain. Apakah yang kalian sedang kejar-kejar daripadaku? Untung Yohanes Pembaptis ini orang yang melayani dengan segenap hati, dengan totalitas, dengan sepenuh-penuhnya. Yang ingin jemaat ini, saudara-saudara, benar-benar ngerti tentang pengharapan di dalam Yesus anak Allah yang dia ceritakan akan datang itu. Saudara-saudara, dan itulah sebabnya waktu Yesus bertanya, apakah yang kau cari-cari dariku? Mereka berkata, di manakah engkau tinggal? Ayat selanjutnya berkata, malam itu mereka bermalam. Sebab jam 4 bicara tentang menjelang malam, akhir zaman.
mereka bermalam bersama Yesus. Mari kita aplikasi. Saudara-saudara, apakah yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya cari dari Yesus? Sehingga seperti murid-murid, kita mau tinggal bersama Dia di tempat rahasia. Kenapa saya berkata tempat rahasia? Tidak ada yang tahu. Sampai mereka bertanya, di mana engkau tinggal? Mari datang dan lihat. Di akhir zaman ini, apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya cari dari Yesus, sampai-sampai kita mau bermalam di dalam Dia, mau bersama Dia. Jelang malam yang gelap akan datang, akhir zaman. Nah, ini pertanyaan yang benar-benar terjadi hari-hari ini. Sebab kita hidup di akhir zaman, bukan? Jadi dia bertanya, apa sih yang kalian cari dariku di hari-hari di mana kita hidup di penghujung zaman. Di akhir zaman, apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya cari? Sehingga kita percaya Yesus, sehingga kita ibadah ke gereja. Apa yang kita cari? Nah, saudara-saudara, jawaban dari dua murid Yohanes Pembaptis menjadi petunjuk keberhasilan dalam tanda petik pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Apakah yang mereka cari-cari dari Yesus di tempat rahasia? Sampai-sampai mereka mau bermalam bersama Yesus. Mari kita melihat yang pertama, saudara-saudara, jawaban itu mencerminkan tingkat pengertian Andreas dan Yohanes, dua orang murid itu. Saya memakai kalimat begini yang pertama. Andreas dan Yohanes sedang menempatkan diri sebagai anak-anak. Kenapa saya berkata dia sedang menempatkan diri sebagai anak-anak? Sebab Yohanes Pembaptis kan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Siapa yang menerimanya, kata Yohanes 1 ayat 12, dia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, lihatlah Yohanes dan Andreas sedang menempatkan diri sebagai anak-anak yang mau datang kepada Yesus, bahkan yang mau ikut Yesus, ada di tempat rahasia bersama Yesus melewati malam itu. Sebagai anak-anak yang membutuhkan Yesus, membutuhkan apa? Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Sebagai anak-anak. Sebab kan mereka jiwa-jiwa baru ya saudara-saudara. Terima Yesus jadi anak Allah. Jadi mereka menempatkan diri sebagai anak-anak Allah yang mencari apa? Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau anak-anaknya. Di bawah sayapnya engkau anak-anaknya akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya seperti induk Raja Wali punya sayap saudara-saudara, melindungi anaknya. Jadi Mazmur 91 juga bicara tentang Daud sebagai anak yang menjadikan Allah tempat dia bermalam. Allah menjadi tempat berlindung, kata berlindung, tempat rahasia. Saudara-saudara, jadi dengan kata mereka menempatkan Allah sebagai Bapa yang melindungi. Nah itulah yang dicari oleh Andreas dan Yohanes
di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Yohanes dan Andreas bayangan jemaat yang mau menempatkan diri sebagai anak-anak yang datang kepada Yesus, yang mau ikut Yesus karena dia butuh perlindungan. Dan kita tahu bersama, kita ada di penghujung akhir zaman. Saudara-saudara, kesukaran bertambah-tambah. Akan datang waktunya, hari-hari yang sukar, kata 2 Timotius 3 ayat 1. Hari-hari yang berbahaya. Kita butuh perlindungannya. Saudara-saudara, ada banyak penyakit sampar yang pasti akan bermunculan lagi ke depannya. Sebab itu kan meterai keempat yang sudah dibuka. Belum lagi nanti ada meterai-meterai berikutnya, saudara-saudara. Dan kita ada di masa-masa yang kedepannya tidak mudah. Yohanes Andreas mewakili jemaat bagaikan anak-anak yang mau ikut Yesus karena dia butuh dan percaya. Hanya di dalam Yesus ada perlindungan yang sungguh-sungguh aman. Bisa berkata amin. Ada perlindungan di dalam Yesus. Saudara-saudara, ada bala sampar, kata Mazmur 91 ayat-ayat selanjutnya. Ada hal-hal yang mengerikan akan terjadi hari-hari yang akan datang, saudara-saudara. Kedepannya hari-hari ini menakutkan. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya hari menjelang malam Yesus bertanya, kenapa kamu cari aku? Ini pertanyaan yang sama di akhir zaman ini, kenapa engkau cari? Sebab Andreas dan Yohanes tahu bahwa di dalam Yesus Allah yang Maha Kuasa ada perlindungan. Sehingga sekalipun di sisi kiri kita ada rebah 1.000 orang dan sisi kanan 10.000 orang, itu tidak akan menimpa kita. Bisa berkata amin? Ada bahaya untuk masing-masing keluarga ke depan. Ya, saudara-saudara, ada bahaya untuk pekerjaan-pekerjaan, Bapak Ibu, bahkan pelayanan-pelayanan dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, Andreas dan Yohanes ngerti, dia datang kepada Yesus di hari jelang malam, sebab di dalam Yesus ada perlindungan. Penting sekali tiap waktu kita berdoa, Tuhan, biar perlindungan-Mu bagi kami. Melindungi dari sakit, melindungi dari bahaya-bahaya yang akan datang. Dan yang tidak kita tahu, saudara-saudara, seperti anak panah yang tiba-tiba nyelonong dari kuasa gelap dan lain sebagainya. Kita perlu tudung, kita perlu perlindungan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Mazmur 31 ayat 20, dikatakan di sana, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan. Kata simpan ditulis di tempat rahasia. Jadi untuk mendapatkan ini mesti kita masuk dalam tempat rahasia itu. Tempat di mana Yesus ada. Andreas Yohanes ngerti bahwa di tempat rahasia, tempat Yesus bermalam atau tinggal, mereka bisa mendapatkan kebaikan Tuhan yang limpah, yang tidak pernah habis. Baik kemurahannya, baik apa saja Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Andreas dan Yohanes yang ditanya, apa yang kau cari? Dia mau bilang, aku anak-anakmu. Sebab aku sudah percaya kepadamu Yesus. Aku sudah terima engkau, aku anak-anak. Dan dia butuh perlindungan. Apakah Bapak Ibu sudah juga membutuhkan perlindungan dari Tuhan? Butuh, datang sama dia. Jangan jauh dari dia. Lebih dekat, apalagi kita hidup di akhir zaman ini. Lebih dekat.
Terima kasih untuk berkat Tuhan secara materi. Terima kasih untuk semua kekayaan yang Tuhan percayakan. Tapi saya berkata, kekayaan tidak dapat menyelamatkan kita pada hari kemurkaan, kata Amsal. Kita bersyukur, saya senang diberkati Tuhan. Tetapi sudah lebih dari itu, karena kita ada di akhir zaman, bawalah hidup lebih dekat sama. Di dalam Dia ada perlindungan. Mari kita melihat yang kedua. Apakah yang kalian cari-cari? Apakah yang kalian sedang kejar-kejar dariku? Sampai-sampai kalian mau tinggal di tempat rahasia bersamaku di akhir zaman ini, hari menjelang malam ini. Saudara-saudara, mereka menjawab, Guru, di manakah engkau tinggal? Jadi sekarang saudara-saudara, mereka sedang menempatkan diri sebagai murid. Saya mengajak kita untuk membedakan Kristen kanak-kanak dengan status sebagai anak Allah. Saya tidak sedang bicara sebagai Kristen kanak-kanak, saya tidak bicara. Tapi saya sedang bicara tadi sebagai anak Allah. Dan sekarang saudara-saudara, Andreas dan Yohanes menempatkan diri sebagai murid. Saya melihat pengertian dari Andreas Yohanes ini, saudara-saudara, hasil pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pengertiannya bertumbuh. Sekali lagi, saya tidak sedang bicara mereka dulu jadi Kristen kanak-kanak, sekarang tumbuh jadi murid. Saya tidak berkata itu. Yang saya katakan adalah mereka seperti kita yang adalah anak. Dan selamanya saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Selama kita hidup dalam kehendaknya. Jadi saudara-saudara, selain sebagai anak, dia juga sebagai murid. Jadi pengertiannya saja yang meningkat. Sepertinya mereka berkata, terlalu banyak kebaikan Tuhan yang gak pernah habis itu saya alami bersama Dia. Itulah sebabnya saya pun harus menjadi seperti murid. Jadi apakah yang mereka cari-cari dan kejar? Pengenalan kepada pribadi Yesus lewat firman. Seperti mau belajar. Pelayan-pelayan Tuhan khususnya dan semua kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang juga senang baca Alkitab. Melayani hebat sekali. Tapi nggak pernah baca Alkitab. Aneh jadinya. Nggak masuk akal, saudara-saudara. Ini surat cintanya Tuhan. Jadi pengertian kita yang mesti bertumbuh. Sekali lagi, saya tidak sedang menempatkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebagai Kristen kanak-kanak. Tidak loh ya. Kita ini anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita jadi waris kerajaan sorga. Kita mendapatkan kebaikan Tuhan yang limpah di tempat rahasia bersama Yesus itu, saudara-saudara. Tapi tolonglah kita juga sebagai murid. Matetes. Murid yang mau belajar. Mengenal Yesus lebih lagi. Jadi murid yang belajar firman Allah. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya bagaimana iman kita timbul, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau baca bersuara, sebab telinga mendengar. Ya tidak perlu keras-keras sehingga mengganggu yang lain barangkali. Tapi nggak apa-apa juga kalau di rumah sendiri orang lain juga bisa mendengar, keluarga bisa mendengar. Saudara-saudara, tapi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya mengajak kita untuk gemar baca Alkitab. Mari kita mau cinta firman. Jangan
kurang cinta firman. Hosea 4 ayat 6, saya akan membaca ayat ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saya tidak mau anak, mantu, cucu saya dilupakan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga tidak mau anak-anak dilupakan oleh Tuhan. Amin. Tapi apa sih yang membuat kita kadang bertanya-tanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Ya apa ini? Kok Tuhan sepertinya biarkan? Ya jangan lupakan pengajaran firman. Saudara renungkan, sebab kita ini kan domba. Binatang mamalia yang digambarkan untuk anak-anak Tuhan. Yang makan rumput hijau sudah dikunyah-kunyah, lalu dimasukkan ke bagian salah satu perut, bagian perut. Kemudian waktu luang dikeluarkan lagi, dikunyah-kunyah lagi, dimasukkan karena sudah semakin lembut di bagian yang lain. Lalu dia kerja. Tapi waktu luang dia ingat lagi, keluarkan lagi di mulut, dikunyah-kunyah sampai lembut dan masuk ke dinding-dinding usus menjadi kehidupan dan kekuatan. Nah, domba-domba Tuhan yang ada sore ini, ayo baca Alkitab. Bisa berkata amin? Kok sini terus ya? Bisa berkata amin? Maksa pendeta ini. Baca Alkitab, benar saudara-saudara. Baca Alkitab, ngerti tidak ngerti baca. Nanti Roh Kudus pasti satu kali waktu dibukakan. Iya, bacalah satu pasal dulu, mulai Amsal 1, kalau tanggal 1. Ini tanggal berapa? 21. Amsal 21 dulu, belajar dulu nggak apa-apa. Saya masih ingat hati raja bagaikan batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana Tuhan mau. Aduh, puji Tuhan. Tuhan alirkan jiwa-jiwa seperti batang air di tangan Tuhan. Raja di tangan Tuhan, dialirkan ke GBD Jajak. Bisa berkata amin? Hati para langganan, hati orang-orang bagaikan batang air di tangan Tuhan. Dialirkan ke pekerjaan, ke usaha jemaat GBD Jajak. Bisa berkata amin? Iya. Terus baca besok tanggal berapa? 22. Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar dan lain sebagainya. Baca berulang kali. Nanti tanggal 1 bulan Februari, ya baca tanggal 1, Amsal 1 dan seterusnya. Tapi mari kita mulai sekarang daripada tidak mulai yang belum ya. Baca loh Alkitab. Saudara-saudara, mengapa mereka membutuhkan firman Allah? Mengapa mereka mau belajar firman Allah, tempatkan diri sebagai murid dan dia guru? Sebab Daniel 11 ayat 32 berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, yang mengerti firman-Nya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi saudara-saudara, yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya kuat menghadapi keadaan-keadaan sukar hari-hari ini dan ke depan, itu seberapa pengenalan kita kepada Dia, kepada firman-Nya. Kita berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dia Allah yang setia dan adil, Dia akan beri jalan keluar. Kita ngerti, pasti nggak lebih dari kekuatan. Pasti Dia akan beri jalan keluar bagi kita. Jadi mari kita mau mengenal firman-Nya dengan baik. Supaya kita jadi jemaat yang kuat dan bertindak. Ya, kuat dan bertindak. Bukan cuma kuat, tapi juga bertindak. Itu kata Daniel 11 ayat 32. Bertindak terjemahan lain berkata melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bagi Tuhannya. Saya tidak heran
Karena saya di zaman sekarang melihat jemaat-jemaat masa lalu dalam pelayanan almarhum Umku bersama Mami. Sudah saya melihat mereka bukan cuma jemaat yang kuat loh ya. Tapi jemaat yang bertindak, yang melakukan perbuatan-perbuatan mulia bagi Tuhan. Ada Sarungan, ada Sukamade, GBDI yang Tuhan percayakan Papi melayani bersama almarhum Chuan Hin, sama Tante, saya harus manggilnya Kong Hin. Sudah masih ada orang tua dari Ibu Pendeta Iing di Silir. Sudah mereka jemaat biasa. Tapi saya khususnya tidak boleh melupakan apa yang telah mereka buat bersama almarhum Umgo dan Mami dalam pelayanan, kuat dan melakukan perbuatan mulia. Bahkan sampai hari ini, saudara-saudara, turun ke anak mantu, cucu dan seterusnya, ada hal-hal yang mereka buat untuk kemuliaannya. Itulah sebabnya kenallah Tuhan. Kalau tidak, kita cuma berhenti di kuat. Dan kita bangga sekali jadi Kristen yang kuat. Padahal ayat itu berkata, dia akan bertindak. Akan melakukan hal-hal besar, membawa jiwa kepada Tuhan. Banyak saudara-saudara. Kuat. Sehingga seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kita tahu bersama. Waktu mereka dipaksa untuk menyembah raja dan patung yang raja buat, saudara-saudara, mereka berkata, kalau Allah kami nggak bisa, Allah kami mau tolong, pasti Dia tolong. Tapi kalaupun tidak tolong, ya kami tidak akan menyembah. Artinya ditolong nggak ditolong, saya mau tetap setia sama Allah saya. Diberkati belum diberkati, ya saya mau tetap setia sama Tuhan. Ini kan iman yang heran. Iman yang luar biasa. Mereka nggak menyalahkan Tuhan. Ikut Tuhan begini. Ikut Tuhan nggak enak ya. Ikut Tuhan masalah nggak selesai-selesai. Itulah sebabnya kenapa kita perlu kenal Dia lewat firman-Nya. Kita akan menjadi jemaat yang kuat bertindak. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu materi pelajaran yang Yesus beri kepada 2 orang murid. Tapi saya percaya Dia ngajar semua, saudara. Seperti khotbah di bukit, hiduplah kudus. Sebab Allah kudus. Hiduplah rendah hati. Saudara-saudara, dan masih banyak. Saya pun yakin loh, kalau secara pribadi, Yesus mengajar bahwa anak manusia akan ditangkap, kemudian diserahkan kepada orang-orang Yahudi, disengsarakan, dideritakan, sampai akhirnya mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga, Dia akan bangkit. Saya percaya mereka pun bisa dikasih bocoran tentang apa yang akan terjadi, sebab mereka lagi belajar dari Yesus. Bahwa jangan kaget, aku memang Allah, aku memang anak Allah, memang benar. Tapi aku menjadi manusia supaya bisa mati untuk pengampunan dosa. Jadi jangan kaget. Cuma masalah mereka ingat atau lupa, itu urusan mereka. Lalu nanti aku akan bangkit, naik ke sorga. Aku akan kirim loh Roh Kudus. Dan aku akan datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau kasih tahu sesuai firman Allah. Sebelum Yesus datang kali kedua, harus ada antikristus memerintah dunia. Dengan berulang kali saya katakan, satu perekonomian global, satu mata uang, di bawah seorang pemimpin tunggal namanya antikris. Pada waktu-waktu pertama-tama, saudara-saudara, di awal-awal pemerintahan antikris, kalau orang Kristen tidak mau di stempel atau di implan 666,
maka dia akan tidak bisa berdagang, berjual beli, tetapi juga akan masuk dalam siksaan yang besar yang gak pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita mau tetap percaya Yesus, saudara-saudara, ya akan menderita dengan penderitaan yang gak pernah terjadi. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kebenaran ini. Jangan sampai masuk dalam pemerintahan antikris itu. Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini sedang dibawa oleh Roh Kudus dan firman yang kita dapatkan dari gereja, dari Bapak, Ibu, Saudara belajar di rumah, kepada gereja yang sempurna, di mana Bapak Ibu Saudara pada saat antikris menyatakan diri, kita akan disingkirkan di satu tempat, masih di bumi, saudara-saudara, aman dari mata ular tua, setan dan antikris serta nabi palsu. Saudara-saudara, selama 3,5 tahun Bapak Ibu Saudara dan saya disembunyikan di sana. Nanti setelah berakhir masa itu, di mana iblis datang, Yesus datang sudah berperang melawan antikris, nabi palsu, dan setan itu dalam perang Harmagedon. Setelah itu sudah kita semua orang yang mati di dalam Tuhan dulu dibangkitkan. Lalu ada pertemuan di udara, kita yang masuk gereja sempurna dan disingkirkan di sana. Di satu tempat kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, juga diangkat di awan-awan. Di sanalah ada pembagian mahkota dan kemuliaan akan datang. Bapak, Ibu, Saudara dan saya mesti ngerti ini, supaya jangan sampai kita masuk dalam gereja yang tidak sempurna seperti 5 darah yang bodoh. Kita mesti masuk dalam gereja yang sempurna. Kalau ngerti ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan memacu diri untuk senang ada di tempat rahasia bersama Yesus. Apalagi hari sudah pukul 4 jelang malam. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Ayo dekat sama Tuhan. Ayo siapkan diri. Bukan cuma menyambut kedatangannya. Jangan sampai masuk ke antikris sebelum Yesus datang itu. Itulah sebabnya jangan berkata nanti kalau antikris datang saya mau sembunyi. Enggak ada tempat untuk kita bisa lari dari pemerintahan antikris itu. Alat-alat sudah canggih sekali, sudah mau lari kemana? Enggak bisa. Satu-satunya jalan waktu kita masih ada kesempatan ini. Masih pukul 4 lah anggap. Jadilah seperti Andreas dan Yohanes, di mana engkau tinggal. Aku mau bermalam bersama. Lebih dekatlah sama Tuhan. Lebih dekat sama Tuhan. Lebih melekat sama Dia. Belajar firman, baca firman, cintai firman-Nya Tuhan. Saya mengakhiri dengan apa yang kalian cari dariku. Apa yang kalian kejar-kejar dari aku. Sebagai anak dia perlu perlindungan dan kebaikan Bapa. Masuk akal. Mau minta siapa lagi Bapak Ibu? Mau harap sama siapa lagi? Ya satu-satunya doa dalam doa pagi dia bersabda, tidak ada yang saya andalkan lagi Tuhan. Cuma Engkau. Kami butuh Engkau. Anak. Tapi pengertian ini mesti tumbuh. Saya murid yang harus belajar tentang kehendaknya, keinginannya, bahkan rencananya, apa yang menjadi sesuatu yang akan terjadi ke depan. Yang ketiga, Andreas dan Yohanes sedang cari keintiman. Dengan berkata mereka bermalam, tinggal bersama malam, itu bicara tentang keintiman di tempat rahasia. Jadi
bukan cuma mengenal dia lewat firman, tapi mereka juga kepengin intim dengan Tuhan. Tinggal bersama. Nah, ini memang bicara tentang pujian dan penyembahan. Pagi-pagi hari sebelum memulai semuanya, datang sama Tuhan, suruh puji dan sembah dia. Itu juga bicara tentang keintiman. Intim. Sudah. Jadi sekarang Andreas dan Yohanes sedang menempatkan diri mereka sebagai kekasihnya Tuhan. Sebab intim kan hanya sama kekasih, mempelai ya maksud saya, dengan suami atau istrinya, nggak boleh sama yang lain. Dosa itu. Jadi saudara-saudara, dia sedang menjadikan Yesus kekasihnya. Anak, sekaligus dia murid, sekaligus dia juga kekasih. Di mana saudara-saudara, kekasih kejam ya, kalau nggak bisa nyeneng kekasihnya, selalu nyakiti. Kekasih itu kepenginnya menyenangkan, inginnya berbuat yang memuaskan hatinya. Sampai-sampai Solamit dan Salomo juga berkata bahwa hasratnya tertuju kepadaku. Dia kepenginnya nyeneng, kepenginnya nyeneng. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara dan saya jadi Kristen? Apakah juga punya pengertian yang bertumbuh, bukan cuma anak yang harus diladeni, saudara-saudara. Terima semua, lalu pengertian kita berhenti di sini. Pengertian kita mesti tumbuh. Tahu kehendaknya. Lebih lagi jadikan dia kekasih kita. Dan kita ingin berbuat sesuatu yang membuat dia senang. Kita nggak mau nyakiti hatinya. Dia pribadi loh. Punya perasaan. Saudara-saudara, punya pikiran. Dia Allah tapi pribadi. Satu pribadi dia punya perasaan. Dan itu berarti mari kita mau intim dengan dia. Kita ada di akhir zaman. Intimlah dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ayat Matius 7 ayat 21 ayat sampai 23. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari-hari terakhir orang banyak berseru, bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengajar demi namamu? Oh, pelayanan yang kelihatannya luar biasa. Tapi Yesus berkata apa? Aku tidak mengenal. Kata mengenal saudara-saudara itu seperti hubungan suami istri. Ini bicara tentang keintiman. Dan itu ditulis dalam bentuk auris, sesuatu yang memang terjadi dulu. Mereka dulu intim, mereka dulu ngasih Tuhan dan lain sebagainya. Tapi cuma dulu, sekarang enggak. Sudah enggak ada keintiman lagi. Dan Tuhan berkata, enyalah daripadaku, hai pembuat kejahatan. Sampai segitunya. Kepentingan intim dengan Tuhan supaya kita tidak didiskualifikasi. Kepentingan intim menjadikan Yesus kekasih membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bertahan terus di dalam pelayanan, di dalam mengasihi Tuhan, dalam berbuat apa yang memuaskan hati Tuhan. Saya mengakhiri dengan akibat logis dari keintiman. Keintimannya digambarkan ini kan seperti suami dan istri. Saudara-saudara, dia akan mengandung dan melahirkan. Tinggal lihat aja, benar-benar kita, saya, Bapak Ibu Saudara, suka intim sama Tuhan atau tidak? Kalau benar suka, pasti Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mengandung dalam tanda petik bahkan melahirkan. Salah satunya tertulis di pasal 1 ayat 41 mengakhiri firman Tuhan pada sore ini, Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus dan seterusnya. Dia sekarang
mengandung dan melahirkan jiwa. Dia bawa Petrus kepada Yesus. Dia pikir, dulu saya dimenangkan lewat pelayanan Yohanes Pembaptis. Saya berhutang jiwa. Dengan sekarang dia intim sama Tuhannya. Dia bisa bawa jiwanya namanya Petrus kepada Tuhan. Nanti di kisah-kisah berikutnya saudara-saudara, Andreas senang bawa jiwa. Ada orang-orang Yunani mau ketemu Yesus. Andreas di call. Andre, ke sini. Ada orang Yunani mau ketemu Yesus. Oh iya. Dia senang cari dia. Ini pertanyaan besar buat kita. Maksud Tuhan selamatkan kita. Bukan cuma jadi Kristen yang sebagai anak saja. Tapi juga sekaligus murid dan kekasih. Dan saya berdiri di depan anak murid kekasih Yesus. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Mari pelayan musik majulah ke depan. Singer dan BL. Lebih dekat sama Tuhan. Lebih intim dengan Dia. Sebab kita ada di hari-hari di mana Tuhan tak lama lagi datang. Mari kita berdiri bersama-sama.
Terima kasih masih Tuhan. dengan kami mau tetap menyembah Engkau seumur hidup kami. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, layak Haleluya. disembah. Biarlah itu terus menjadi kerinduan kami Tuhan. Engkau yang sudah selamatkan kami. Sungguh kami berhutang jiwa. Biarlah itu ada di dalam setiap kerinduan kami sidang. Haleluya. Tambah pembenaran kasih kami Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Seisi rumah tangga kami diselamatkan. Amin. Sebab itu Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman harap kasih kami kepada Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami Tuhan boleh Amin. memuliakan Engkau. Sehingga Tuhan kami mau tinggikan nama Tuhan saja Tuhan. Sehingga boleh menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah pengertian akan firman-Mu terus Tuhan kerjakan. Roh Kudus terus kerjakan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi gereja yang sempurna Tuhan. Tuhan tolong, dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh-Mu Tuhan menerangi setiap langkah demi langkah kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat-Mu Tuhan yang berkenan, yang menggenapi segala firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati yang sudah datang malam hari ini. Tuhan kenal apa menjadi doa kerinduan kami, pergumulan kami masing-masing, kebutuhan kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Hanya Tuhan yang bisa memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Sehingga semua jadi untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan berikan kami kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.